Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan ada mini update mengenai BNB. Karena sudah ada beberapa orang yang cukup sering bertanya ke gue, BNB kenapa ya dalam belakangan ini kok naik terus? Kok sepertinya kayaknya banyak project dan harganya terus cenderung naik dan menuju ke all time high. Nah, hari ini gue akan bahas lebih dalam dan mungkin hari ini bisa dibilang sedikit mungkin mini update BNB plus juga sedikit tutorial gimana cara memakai launchpad, bagaimana cara memakai launch pool di BNB. Jadi langsung masuk ke videonya. Oke, hari ini kita akan ada mini update mengenai Binance Coin ya. Karena ada beberapa yang nanya ke gua, "Bang, Binance tuh bagus nggak sih buat masa depannya? Bang, Binance kenapa naik terus harganya? Bang, Binance." Oke, jadi gua akan ada mini update. Nanti mungkin ke depannya gua akan bikin update yang lebih full mengenai si Binance ini sendiri dan seperti apa sih potensi dari Binance ya. Nah, sekarang kita lihat Binance ini sekarang adalah koin nomor 3 di cryptocurrency di coin market cap ya. Dengan market cap sebesar 104 miliar US dollars ya. Jadi kebayang ya nomor 3. Ini 1/5 1/6-nya Ethereum ya. Lalu volumenya juga luar biasa besar, 2 miliar US dollars dalam waktu 24 jam terakhir. Dan kalau kita lihat circulating supply dia 100%. Artinya apa? Ya tidak ada token yang mesti di hold gitu kesannya ya. Jadi semuanya sudah tersirkulasi, which is good. Dan yang lebih kerennya lagi apa? Ada burn di Binance. Buat kalian yang masih belum tahu gimana cara burn-nya bekerja, Binance bisa klik video gue yang dulu mengenai burning ya. Dan gue ngebahas beberapa cara burn ya. Ada seperti nge-burn-nya Binance, nge-burn-nya Ethereum, dan ada juga nge-burn-nya Shiba waktu di situ ya. Kalian bisa lihat ke belakang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Binance ini sekarang adalah salah satu koin utilitas yang paling berguna gitu, paling banyak utilitasnya. Karena kenapa? Pertama, awalnya banget Binance ini dipakai untuk apa? Untuk diskon fee saja. Diskon fee saja. Jadi tujuannya untuk supaya trading lebih murah lagi. Dimana kita tahu di Binance sudah sangat murah kan ya. Di Binance itu kalau lu nggak pakai BNB bayarnya, itu 0,1% transaksinya, bayar fee-nya ya. Tapi kalau pakai Binance Coin atau pakai BNB, lu cuma bayar 0,075%. Kecil banget gitu ya, sangat kecil banget. Jadi ya awalnya itu saja. Pelan-pelan semakin banyak kegunaannya. Bisa lu beli tiket di Travala, lu bisa pakai buat juga untuk liquidity providing gitu di situ. Lalu juga lu bisa juga buat buat nge-swap juga di situ. Dan yang sekarang yang mungkin kenapa nih dalam akhir-akhir ini harga BNB naik dengan luar biasa besar karena banyak sekali launchpad atau ya lebih tepatnya kayak seperti ICO lah yang mereka lakukan di Binance yang sudah mereka filter dulu. Seperti apa? Seperti ini, ada dalam waktu beberapa hari ke depan nih, ada fan token Porto ya di mana mereka ini bekerja sama dengan Porto ya. Dan otomatis si fan token ini digunakan seperti apa untuk bisa jadi seperti semacam governance coinnya dalam satu football club tertentu. Dalam kasus ini Porto. Dan bukan hanya Porto saja. Sebelum-sebelumnya bagi kalian yang sudah mengikuti, tentunya tahu ya ada sebelumnya ada yang SS Lazio dan juga ada sebelumnya ini Parachain Slot Auction. Lalu juga ada yang Manchester City ini baru kalau nggak salah baru kemarin lusa ya. Lalu juga ada juga Beta Finance dan banyak lagi. Jadi ini dia salah satu alasannya kenapa gue bilang carilah cryptocurrency yang ada gunanya, yang ada utilitasnya. Kenapa? Karena saat dia ada utilitasnya, harganya nggak bohong kok. Pelan-pelan dia naik kok. Pelan-pelan dia akan secara teknikalnya mengikuti. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Lihatlah dulu fundamentalnya, baru lihat teknikalnya. Jangan kebalik, cari dulu yang pom-pom, ujung-ujungnya nyangkut. Gitu ya. Oke, nah ini dia salah satu bagian dari Binance yang paling sering gue buka, yaitu Binance Earn ya. Dimana lo bisa stake your favorite cryptocurrency di sini. Dan ya seperti yang kalian lihat ya, ada macam-macam di sini. Ada dot slot auction. Buat kalian yang belum nonton, ada di video gue beberapa hari lalu. Nanti gue mungkin taruh di linknya di bawah ya. Lalu juga kita lihat nih ada lu bisa staking X Infinity.
USDT, BNB, BUSD, basically almost any kind of cryptocurrency yang populer gitu ya. Kita lihat ada ETH, BTC, USDT, XC, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah Launchpool. Ya, di mana Launchpool ini adalah seperti sejenis apa ya kalau mau kita bilang kasarnya itu seperti ICO, ya platform ICO-nya Binance. Walaupun nggak bisa dibilang specifically ICO sih ya, karena ya ini lebih sudah dia filter dulu gitu kesannya ya. Dan biasanya project yang ada di sini sudah langsung kerjasama dengan Binance gitu. Nah, buat yang gue bilang terakhir ini preparation period nih, FC Porto 3 hari lagi ternyata ya, 3 hari lagi kita bisa ikut. Nah, jadi seperti apa sih cara kerjanya? Sebenarnya cukup simpel. Lo tinggal klik si launchpad ini dan lo bisa pilih. Kita di sini ada 3 ya. Di sini ada 3 jenis. Oke, jadi ya lo klik si project yang lo mau ikutin, lalu kita lihat ke dalam sini di bawah sini ya. Ada maximum atau average BNB holdings atau max commitment lo. Jadi gini, kalau gue lihat ada beberapa di grup gue juga bingung. Loh bro, gue punya BNB lumayan banyak, tapi kok gue nggak bisa, kok max commitment gue kok cuma sedikit ya? Ada yang cuma 1/5, ada yang cuma 1/10, padahal gue punya BNB banyak. Jadi gini, kalau gue lihat semakin lama lo taruh di spot atau taruh di BNB Vault gitu ya, BNB lo ini akan dianggap semakin besar gitu maksimum komitmen lo. Tapi kalau lo baru beli itu biasanya lo nggak bisa maksimum komitmen lo cenderung kecil. Gitu. Jadi itu salah satu triknya ya. Kalian yang pastikan memegang BNB ini sudah cukup lama. Jadi bisa dibilang Binance ini menghargai kita yang menghold BNB for the long run. Semakin kita hold banyak dan waktu yang lama dalam spot atau BNB Vault, itu biasanya max commitment kita akan semakin tinggi. Dan otomatis semakin besar max commitment kita, semakin besar juga peluang kita untuk mendapatkan fan token yang kita ikut. Ya, itu jadi salah satu triknya ya. Oke, jadi selain ada launchpad yang mungkin bentuknya lebih cenderung ke seperti ICO atau pre-ICO gitu ya. Dan di sini juga ada namanya Launchpool yang lebih mendekati ke farming gitu ya, di mana lu stake antara ya bisa macam-macam ya. Biasanya sih antara BUSD atau BNB. Tapi kasus ini ada juga Chiliz di sini ya, di mana lu akan bisa mendapatkan APY dengan ya tergantung asetnya apa gitu ya. Nah, ini ada terus gitu dan ini bisa ya otomatis meningkatkan demand untuk orang memegang BNB. Karena yang pasti selalu ada adalah BNB gitu. Jadi otomatis ya seperti yang gue bilang tadi ya, semakin banyak yang project-project yang seperti ini gitu ya, Farming City, DAR, lalu ada banyak lagi ya sebelum-sebelumnya kita lihat ya. Sebelum DAR itu ada juga Mbox, lalu sebelum juga ada Clay dan banyak lagi ya. Maka ini juga yang menyebabkan kenapa BNB ini secara demand-nya semakin besar. Karena semakin banyak project-project yang ada di Binance, akan semakin besar juga demand untuk kita menghold BNB. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kalian lihat di video gua, BNB ini kenapa harganya bisa naik terus? Karena memang banyak utilitasnya. Dan arguably BNB ini adalah utility token yang paling banyak utilitasnya. Jadi ya normal-normal saja. BNB naik terus harganya dan bisa menjadi koin ketiga paling berharga di dunia gitu ya. Karena ya itu, makanya gue bilang lebih baik invest di dalam koin-koin yang banyak gunanya dan juga ada projectnya yang jelas gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance. Dan buat kalian yang belum nonton video gue Binance sebelumnya, bisa juga cek ada di playlist crypto review gue ya. Dan juga ya kurang lebih seperti itu untuk Binance ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga membahas news-news yang paling hangat di dunia kripto. Dan bagi kalian yang mungkin masih bingung cara baca chart, cara baca candle, cara baca Bollinger Band, moving average, dan lain-lain, bisa klik juga di sini, di mana kita akan ada tutorial with Toshi. Di situ ya kita ngebahas segala macam yang mungkin lebih mendasar. Ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.